Kalau kita meyakini ini, ingat hadis yang pertama, Allah mengikuti prasangka kita. Kalau kita berprasangka Allah memberikan rizki sedikit, pasti rizki kita sedikit. Kalau kita berprasangka hidup sehat itu sulit, maka kita setiap hari akan dihinggapi oleh penyakit-penyakit. Kalau kita berprasangka Allah akan memiskinkan kita, kita pasti miskin, Pak. Karena kata Rasulullah SAW, Allah mengikuti prasangka kita. Sekarang prasangka kita kepada Allah seperti apa? Apakah kita meyakini bahwa Allah itu miskin? Kalau kita meyakini Allah itu miskin, berarti kita akan miskin, Pak. Kalau kita meyakini Allah Maha Kaya, berarti kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur dan sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Kalau bapak sudah soleh, mohon maaf, belum kerja saja dapat rezeki, Pak. Apalagi bekerja. Kalau bapak sudah soleh, kita sudah soleh, ibu-ibu sudah soleh, suaminya sudah soleh, belum kerja saja rizkinya sudah Allah siapkan. Apalagi bekerja, apalagi berusaha, apalagi berdagang. Belum berdagang saja sudah ada jatah rizkinya. Contoh, oksigen yang kita hirup, Pak, kita yang mencari atau oksigen yang dapat kita? Oksigen yang mendapatkan kita. Dia yang mencari, Pak. Mau kita sembunyi di tempat yang tinggi, di tempat yang rendah, oksigen tetap akan kita dapatkan tanpa kita harus mencarinya. Prasangka kita kepada Allah, Allah Maha Kaya menjadikan oksigen gratis. Tidak bisa kita bayangkan kalau setiap nafas kita harus berbayar. Inilah yang dipertanyakan oleh Nabi yang bernama Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi yang kaya, melahirkan seorang putra yang bernama Sulaiman bin Daud yang juga seorang raja dan nabi yang paling kaya sampai kiamat. Kenapa bisa seperti Ustadz? Karena doanya Nabi Sulaiman Allah kabulkan. Nabi Sulaiman, Pak, pernah berdoa, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman dalam doanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah aku kerajaan, kekayaan yang tidak akan pernah engkau berikan kepada orang lain setelah aku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Dikabulkan doanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Nabi Daud, bapaknya Nabi Sulaiman, pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada hamba nikmat mana yang belum aku syukuri. Maka Allah berfirman, wahai Daud, tanafas, bernafaslah. Maka Nabi Daud mengatakan, inilah nikmat yang belum aku syukuri. Bapak bernafas sampai hari ini, bukti bahwa Allah kaya tidak membutuhkan kita. Kalau bapak beli oksigen ke rumah sakit, Pak, miliaran setiap tahun harus kita keluarkan. Dan ini Allah ciptakan untuk kita gratis, tidak perlu kita membayar. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, rizki datangnya lebih cepat. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, sudah bekerja pun Allah tidak akan kasih. Kita berikan contohnya, ketika para nabi berdoa di luar batas logikanya. Nabi Zakaria alaihi salam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat keempat. Beliau mengatakan, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam yang pernah mengalami seperti itu. Nabi Zakaria, Pak, disebutkan dalam kitab tafsir ketika berdoa usianya 90 tahun. Jangankan berjalan, pegang tongkat saja, Pak, sudah gemeteran. Beliau mengatakan, ini wahanal azmu minni. Ya Allah, tulangku ini sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku sudah mulai memutih.
Tapi aku tidak pernah kecewa dalam meminta kepadamu. Ini kuncinya Pak. Tidak pernah suuzon kepada Allah. Semua yang diminta pasti dikasih. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Zakaria minta keturunan dalam kondisi sudah tua 90 tahun. Istrinya 80 tahun. Sudah tidak datang bulan, menopause, dan sudah divonis mandul. Tapi Nabi Zakaria ini menginginkan sesuatu di luar batas logika. Kenapa? Karena dia meyakini Allah di luar logikanya. Semua yang kita pikirkan tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Semua yang kita pikirkan tentang kekayaan Allah, Allah lebih kaya dari itu. Dan Nabi Zakaria punya iman yang lebih kuat. Maka beliau berdoa dengan sesuatu yang di luar batas logika. Ilmu medis mengatakan perempuan mandul tidak mungkin hamil. Ilmu medis mengatakan yang sudah menopause, tidak datang bulan, mustahil melakukan pembuahan. Nah, kemustahilan ini tidak berlaku bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Zakaria dikabulkan doanya mengandung istrinya di usia 80 tahun. Coba ibu-ibu bayangkan, usia 80 tahun Bu, nenek-nenek tiba-tiba hamil. Gak masuk akal Pak. Kakek-kakek sudah usia 90 tahun. Gak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, kata Allah, qala dzalika alayya hayyin. Bagiku mudah. Menjadikan perempuan hamil dalam kondisi menopause bagi Allah mudah. Memberikan keturunan bagi seseorang yang mandul bagi Allah mudah. Apa yang terjadi? Dikabulkan doanya Nabi Zakaria, lahirlah seorang nabi yang namanya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Yahya. Ada yang kedua, kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini nabi yang luar biasa Pak. Paling sering disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran lebih dari 100 kali. Apa keutamaan Nabi Musa ini? Dari sebelum lahirnya sudah diancam kematiannya. Bayangkan Pak. Ada seseorang belum lahir sudah mau dibunuh. Siapa itu? Nabi Musa. Fir'aun Ramses II. Bermimpi kelak akan lahir seorang laki-laki di zamannya. Kemudian Fir'aun memerintahkan siapapun laki-laki yang lahir tahun ini semuanya harus dibunuh. Nabi Musa akan lahir tahun itu. Belum lahir orangnya sudah terancam pembunuhannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan kepala bayi laki-laki ditebas. Tapi satu kepala Musa jangankan ditebas. Bahkan Musa hidup berdampingan di istana Fir'aun. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika Musa sudah mau dibunuh Pak. Sudah mentok Pak. Di depan Laut Merah. Mustahil bisa menyeberangi lautan. Sementara jumlah mereka sangat sedikit. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innahu lasyirdimatun qalilun. Mereka itu adalah jumlah yang sangat sedikit. 1.000 sampai 3.000 orang saja. Sementara di belakang Nabi Musa adalah bala tentara Fir'aun. Pasukan khusus. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir jumlahnya 1/4 juta 250.000 orang. Menurut logika umatnya Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Musa, inna lamudrakun, celakalah, kita sudah pasti ketangkap sama Fir'aun. Kata Nabi Musa, keyakinannya Pak yang membedakan. Qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Tuhan bersama dengan kita. Kita pasti akan diberikan petunjuk keluar dari musibah ini. Apa yang terjadi? Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Menurut logika kita Pak, mungkinkah laut terbelah dengan pukulan sebuah tongkat? Mustahil. Mungkinkah air terbelah dengan tongkat? Mustahil. Maka banyak sekali permasalahan-permasalahan besar gak selesai-selesai karena kita menuhankan logika kita.